plus minus membran dengan coran apa? Jadi kalau membran itu lebih fleksibel. Fleksibel banget. Saya misalnya disuruh pilih jujur gitu. Kalau pribadi saya pilih cor. Ini dia The Hakims Aviari. Hai, assalamualaikum guys. Aduh, gue mau ngegelitik tapi takut pemukul. Assalamualaikum guys. Ini gue ada di teras Mojoglo. Ini adalah media membran, yaitu pelapisan kolam di aviari ya. Nah, berbicara mengenai membran ini, jadi beberapa waktu yang lalu gue diskusi dengan tim membran. Ini kenalan dari Mas Oki, namanya adalah Empo Astri. Oke, bagaimana diskusinya? Kita lihat, ini dia nih pengukuran pertama membran untuk aviari. Ini bersama dengan Oki OKKIE 08. Ini pagi-pagi tuh tumben bangun pagi. Bangun semalam habis ronda. Ini bareng Mbak Astrid. Ini kita lagi cari bahan-bahan untuk membran atau karpet. Ini ngomongin dari kemarin karpet mau apa ya? Membran. Geomembran. Emang beda? Kalau membran doang? Ya membran orang mikirnya membran aja. Kalau geomembran udah pasti ini. Oke. Geomembran. Jadi Geomembran. kalau di luar negeri itu kalau bikin kolam itu tuh selalu pakai geomembran seperti ini ya. Jadi seperti dikarpetin. Kalau di kita tuh kan masih pakai corang, semen, atau pakai apa lagi teknologi sekarang? Teknologi lagi. Rata-rata itu ya, rata-rata itu. Kelebihannya apa kalau pakai membran? Kalau pakai membran dia kan bahannya kedap air. Pasti nggak akan Bocor. Nah, jadi nyambung itu kan ini membran itu kan lembaran-lembaran. Iya. Pasti ada pertemuan gini. Nah, overlap. Diapain? Diginiin. Overlap ya. Terus disambung nanti. oh yang kayak disetrika gitu ya? Jadi ada dua alat. Yang pertama apa namanya? Extruder. Saya lupa. Kalau gue membran yang lupa terus apalagi itu. Otsu itu dia kayak model ini loh, apa kayak di press gitu. Oke. Dipanasin. Kayak dipanasin, nanti dia akan nyatu tuh. Dan di Om Chandra itu? Pakai itu semua. Pakai. Harus satu paket itu pakai Oke, Otsu. itu. Habis itu baru di Otsu ya. Otsu itu dia kayak dibakar. Itu hanya untuk di bagian tertentu yang sulit aja. Bagian pembentukan yang susah, jadi kayak semacam bilas nanti ada yang namanya welding. Nah itu kayak semacam lasnya gitu. Nah gue tuh pernah lihat video orang punya kolam gede banget terus pakai geomembran terus tapi tiba-tiba melendung. Jadi istilahnya kan pasti gini kan, dia kayak udah berapa lama katanya terus tiba-tiba ngapung gitu. Itu Jadi kolam apa dulu? Dia kolam susu. serius. Bukanlah gitu. Kolam susu. Oh dia naik ke atas. Naik ke atas. Kayak naik ke atas gitu. Oh jadi pasti dia untuk makannya itu nggak merhatiin ya ada ini ya tuh. Itu juga tuh. Ada angin kejebak bawah, lupa kasih aerasi. Jadi nggak dikasih apa bawahnya kemarin nih, mau dikasih pipa buat buangan angin. Kalau di ada gas kemarin. Oh bisa muncul gas dari tanah. Kalau di bawah ada genangan air sedikit aja, lama-lama panas ada gas. Atau si dasar kolam nggak flat, banyak batu, banyak apa, begitu kita bungkus ada udara kejebak, begitu diisi air udara ngumpul di satu titik. Gitu biasanya. Jadi tetap medianya si dasarnya itu harus flat, harus lurus. Bagusnya begitu. Tapi kalau langsung tanah bisa. Emang enakan langsung tanah. Iya. Kirain gue kok pakai membran tuh lebih fleksibel gitu, jadi beneran ngikutin. benar ngikutin si kolamnya. Tapi mungkin bisa diakalin dengan di atasnya memang kita mau pakai batu-batu juga. Kalau itu lebih aman ya mungkin. Terus satu lagi hebat nih geomembran. Kayak banget tuh ngomong live time. Iya, ini 100 tahun nggak hancur. Live. Kita kembali lupa. Oke. Awet, jadi awet. Sampai seumur hidup. Bahasa Inggrisnya apa? Ya gitu deh. Namanya siapa lupa gua? Namanya? Hidayat. Udah kenalan tapi gue selalu lupa. Ada Astrid, ada Hidayat, Agus. Ini ada Pak Roni juga, Pak Roni. Cantika nggak akan disebut. Disebutin sama kayak gue. Disebut. Ada Pak Roni juga di sini. Oke, kalau gitu. Selanjutnya gimana?
lihat aja dulu ya. Ya, kita mau Lihat ke lokasi dulu ya. Langsung ukur ya. Siap kebutuhannya berapa meter. Oke, kira-kira ya. Jadi kelebihannya itu apa kelebihannya? Lifetime. Itulah. Terus kalian menggaransi berapa lama nih? Tahun. Kalau garansi Garansi apa? garansi Ada kebocoran. Bocor, karena sambungan. sambungan. Karena pekerjaan kita nggak tahu kan ini kelemahannya cuma sama api sama benda tajam dia membran. Nggak tertutup kemungkinan misal ada pekerjaan di atas terus nancep, itu garansi bukan. Kalau yang garansi itu yang udah kita Segampang apa bolongnya? Dia pokoknya batu kasar gitu loh. Enggak. Cuman Kalau yang rajin mil 100 mil iya nggak. insya Allah. Kalau yang 40 mil ya Batas Asal material video dan tekstil dibalik. lagi. Apa? Video tekstil yang tadi itu. Nah, ini kan di atas dia pengaplikasikannya di tanah itu di bagian dasar kita kasih geotekstil dulu. Habis geotekstil, Geotekstil dulu. geomembran. Oh, geotekstil apa? Ini. Oh, ini dulu. Ini tanah nih. Tanah, Ya, ini tanah. ya, Ini. geotekstil, Terus ke situ. Terus membran, geotekstil lagi. ini protek benda tajam yang di tanah. Kalau yang satu lagi protek benda tajam yang nanti kan mau taruh batu. Nih contoh gue di sini. Ini bawahnya dia pakai geotekstil. Geotekstil, geomembran. Geotekstil, geomembran. lebarnya berapa sih ukuran itu tuh? Satu roll 7 meter. 7 meter. Iya. Wow. Kayaknya nggak hampir sama lagi. Sip. Harganya berapa sih? Boleh tahu nggak? Ya tahu, sebutin aja dulu. Gue paling pakai yang paling murah. Paling murah. Tadi Jaya, sebutin aja. Tadi Harganya udah buat gitu. informasi dari berapa sampai berapa? Range-nya ya, harganya bisa dari 60 Sorry, ini sampai 80. hitungannya tuh per roll. meter persegi. Apa? Per meter persegi. Per meter persegi, oke. Berapa tuh? 180 sampai 110 lah. Mhm. Per meter perseginya. Oke. Tergantung perbalan ya. Ya. Sekitar itu. Sekitar itu. Oke. ya, Ya hari Senin harga naik guys. Yes. Dan DM hari ini hari Senin. Ready atau pesan dulu? dong. Ready. Ready. Itu tuh termasuk pemasangannya. Itu material aja di luar. Terus yang masang siapa? Masang dia tetap. Oh si Dayat. Si Dayat, Kang Dayat nggak pakai si Kang Dayat. Jadi kita lihat ke lapangan aja dulu ya. Memungkinkan atau tidak? Jadi nggak, karena masih ada beberapa alternatif juga. Kita mau pakai apa, mau pakai apa. Oke. Yuk pakai sepatu boot, ada banyak ya gitu. Oke, ini kemarin hujan gede banget, terus katanya sampai ada sungainya udah jadi. Air hujan ya. Air hujan. Isi air hujan. Ini Mbak Astrid. Aha. Ini sih apa sih? Ini filter. Itu juga dalamnya filter. Jadi nanti membran tuh dari sana. Ini di cover sama itu juga nggak? Iya. Di cover. Itu dalam berapa? Ya, lu ukur nanti. Itu sampai sini. Sampai sini. Bahkan Ya, sampai nanti sini. Di sini nih di overlap karena Di sini nih. Sini. Di sini nanti. Air mana? Air mana? Apa? Air. Permukaan air. Ini. Ya kan? Karena ini di overlap ini ntar Overlap tapi nanti bakal simpan lagi nggak? ada ini ada bak lagi di sini. bak lagi. Bak. Berarti membran gue sampai sini aja. overlapnya 1 meter dari titik bata ini. Jadi Ini ntar lu tambahin ukurnya, lagi. Tambahin lagi. Ntar di sini digali ke Gua gitu masuk. iya. Tapi itu bukan angkur kan? Bukan angkur gua kan? Apa lo mau jadi angkur gua? bukan, nanti angkur itu di luar kolam ini. Jadi pas nanti kan mau digali ya. Oh berarti nanti Angkurnya di sana ya. Angkur apa sih? buat ngikat si geomembran. Oke. Dipantek gitu. Pantek jadi Iya. 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 Nah, nanti kebutuhan membran itu sampai mana aja. Kita kayaknya harus ke atas ya. Lewat sekeliling ini, Oh ini mulai di sini. ya dari sini. Tapi ini dalamnya juga belum benar. Ini mau didalemin. Nanti kita dalemin 1 meter lagi. Dalam 1 meter dari titik. Nah, terus dia sungai ke sana, turun ke bawah. turun ke sana. Oke guys, saatnya pengukuran buat membran. Berapa? Terbiasa diketahui berapa kira-kira meter persegi yang diperlukan. Ini nanti di bagian ini boleh ditambahin 30 cm ke dalamnya ya. 30 cm ke dalam. Iya. Berarti udah topnya di sini ya?
Tapnya nih ntar lu lebihin 50, lu tambahin 30 ke bawah. 30 bawah dari sini ya? Iya. Di sini 50. 50 ini untuk Overlapnya. overlap ya, berarti juga rangkur gue. Masuk angkur dong. Termasuk rangkur. meter. Dan tambah ini lebar. Dari sini kan? Dari sini. Tambah 1 meter lagi. Nah, ini berarti kan lebih tinggi dari ini, Teh. Berarti ditambah, jadi bisa tarik. Pak Dayat. Cuma lu doang yang ngerti itu. Itu gambar. Berapa? 2,9. Kok gambarnya gitu bentuknya? Iya, kayak jorok banget. Gimana gitu? Bentar. Kayak jamur. Jamur. Lah itu apa? Jamur lah. Oke guys, ini pengukuran masih terus dilakukan. Nanti akan dihitung kira-kira berapa meter persegi yang kita butuhkan membran untuk area danau, lagun dan juga kali. Sungai. Kan ini, oh ya, ini lagun, sungai dan danau miniaturnya sih. Oke, kita masih lihat-lihat dulu. Oke, siap, kita tunggu hasilnya. Bukan gue namanya kalau memutuskan dengan cepat. Gue tuh memutuskan tuh selalu perlu sebuah diskusi. Akhirnya gue undang juga para ahli kita. Ada Haji Asari, Bang Ucok, kemudian Mas Oki, kemudian siapa lagi yang hadir saat itu ya? Mas Bagong, Mas Edi, Pak Eko dan lain-lain berdiskusi mengenai membran itu sendiri. Karena gue bingung, agak masih ragu-ragu. Jadi pakai membran atau enggak? Sebetulnya dengan sistem cor-coran itu sudah biasa dilakukan dan aman-aman saja. Tapi gue pengen sesuatu yang baru. Ayo, jadi nggak membrannya atau cor-coran aja, oke? Yuk, ini dia diskusi para ahli mengenai membran di aviari. Ya, kita mau nentuin ini pakai membran atau pakai cor. Di luar, kita lupakan harga deh. Soal-soal kita orang kaya banget ya. Luar harga. Plus minus membran dengan coran apa? Kita lupakan harga. Kalau Bang Ucok tau nggak Bang? Yang Plus minus plus minusnya. membran sama ini membran sama beton. beton. Nah, dari Bang Ucok apa? Ya kalau ini kan udah fix ya Iya. konturnya ini. Ya. Enggak. Sebenarnya beton juga nggak apa. Oke. Ini kita kan sumbang saran nih. Ya betul. Boleh dipakai boleh nggak? Iya. Kenapa harus beton? Ya mungkin maintenance-nya lebih Lebih gampang. gampang. Seperti yang biasa. Mungkin main sikat aja bisa kan gitu. Bahasa saya bukan bahasa Pak Haji kan. Kalau Oke. bahasa Pak Haji orang kolam mungkin maintenance kita. kalau pakai misalkan membran nggak pakai karpet atau apa? maintenance. Oke. Sama-sama nggak pakai maintenance sebetulnya untuk dasar kolamnya karena akan penuh dengan batu dan lain-lain. Ya. Satu, gue nanya dulu deh. Kalau pakai beton itu kenapa kepikiran membran? Karena kok pakai beton itu takutnya ini kan akar-akar pada nembus terus jadinya retak. Takutnya terus jadinya bocor. Membran sih aku nggak tahu seperti apa, tapi membran itu kan seperti kekinian banget gitu ya. Lebih fleksibel gitu. Kebayang itu ketika ada akar gitu. Kalau membran itu bisa. bahannya apa Pak Haji? HDPE Apa itu? Haji? plastik yang apa ya? Macam karbon. Karet plastik karet lah. Ya. Itu memang keuntungan dan kerugiannya material yang kita pakai itu memang harus kita. Kalau membran keuntungannya seperti ini, Kelebihan dan kekurangan. Iya. ini kalau beton keuntungan di sini, Ya. kekurangannya akar. Iya, tapi membran juga yang aku cari-cari tahu banyak yang bocor juga. Banyak yang bocor satu, terus yang kedua ngambang. Kalau udah ngambang tuh, jadi ketika ada udara masuk, ada jadi keangkat gitu si karpetnya tuh. Oh dia naik Iya. karena bedanya. Ya, kan kita ngomong plus minus nih. Nah, tapi kalau mengenai akar tembus ke beton itu apakah benar? Bisa terjadi kan? Bisa, tapi kecil kemungkinan.
Tapi kita lihat dulu pohon di sini. Kalau saya lihat pohon ini nggak ada lagi yang berkarakter seperti itu. Iya. Iya. Kalau kata Pak Haji, Ya bagaimana baiknya aja. sedang kita cari ya. Iya, yang terbaik Ya, kedua gimana? kemungkinan memang pakai dua-duanya. Pakai apa itu? Dasarnya tetap dicor, nah, baru kasih membran. Kebalik. Nah, Justru membran dulu. Membran dulu baru cor, baru Ya, baru. Kalau membran itu udah nggak perlu cor lagi sebenarnya. Cor itu tinggal dengan ketebalan ya. enggak. Justru malah kalau dicor nih retak malah bisa ngerobek itu. Biarkan dia se-fleksibel mungkin sebenarnya si membran tuh, ada beban apapun di atasnya dia ngikut. Itu enaknya di situ dia. Dia tebalnya berapa sih? 1,5 mili. Jadi kalau membran itu lebih fleksibel. Fleksibel banget. Dan saya yakin, saya pernah nurunin PD-nya itu masukin batu kali itu yang satu ankle isinya 3. Saya taruh aja di atas membran situ, blek, mendem. Aman ya. Mendem si itunya membrannya. Yang penting bawahnya jangan ada kerikil, jangan ada apa gitu. Kalau cor, Saya nggak berani. karena gitu. Iya, saya nurunin pasir aja itu harus hati-hati banget, nggak bisa dilempar. Bener nggak Pak? Maksudnya jangan ber gitu. Kalau cor, Kalau cor bisa sih, kecuali ngecornya memang benar-benar spesial gitu ya, yang kerangka. Ini kan nggak kotak nih. Kalau misal mau ngecor, nggak tahu gimana nih Pak kalau dicor begini. Besinya harus Bisa sih. bisa aja ya. Pakai pelur hardener aja. Iya. Pelur hardener. Iya. sebetulnya kok secara tayangan ketika pakai membran itu bagus karena sesuatu yang baru. Tapi jangan sampai karena pengen menginformasi sesuatu yang baru terus kita ngorbanin diri dengan resiko yang ada. Tapi kalau layak dicoba, ayo. Tapi mudah-mudahan kan karena sesuatu yang baru berarti yang diperkenalkan tuh sangat menarik banget juga. Jadi gimana Pak Haji? Coba dipertimbangkan. Sholat, tahu nggak Pan? Sholat istikharah. Istiqoroh. Tapi sebenarnya ini infrastruktur untuk membran udah siap, untuk cor Cor juga udah siap. Sebetulnya kan. Sebenarnya. Kita sudah siapkan nih. Iya, kalau misal sistem membran kan tinggal rapiin, udah bisa masang. Kalau sistem Cor. cor, Sama juga rapihin dulu, tinggal masang kan. iya udah semua bagesting semua udah ada. Iya. Basicnya sudah Dan jadi. ini Udah jadi. dan ini penting banget ya. Iya. Keputusan yang paling penting ini. Iya. Keputusannya di mana? Atau Adanya pikirin di dulu. owner. Irfan pikirin dulu. Coba Pak Haji yakinkan ceritanya ini adu pendapat deh. Pokoknya Pak keinginannya nggak tahu lah. Tapi Pak Haji coba yakinkan kita cor, Mas Oki yakinkan kita membran. Bukan mau ntar pilih yang mana, maksudnya buat kita aja. Sebenarnya udah jelas ya Pak. Udah jelas. dari awal, tapi saya tegaskan lagi ya. Cuman ya, kalau cor saya kan nggak pernah pakai membran kan. Kalau cor itu keuntungannya ada problem kita bisa ngerjain sendiri dan kita bisa teliti sendiri mana yang harus kita kerjakan gitu. Saya misalnya disuruh pilih jujur gitu. Kalau pribadi saya pilih cor. Kenapa pilih cor? Karena kedepannya kalau ada problem saya gitu loh, bukan si orang membran gitu loh. Itu kalau saya bang. Ya. Tapi kalau misalnya kita pilih Membran. kalau ada misalnya penyusutan, orang sana aja gitu. Ya, dan akhirnya kita putuskan kita menggunakan sistem membran untuk kolam di aviari. Itu, wah, itunya diskusinya sengit. Tapi kalau ditunjukin semuanya, ntar pada protes lagi kebanyakan ngomong kan kita bisa, biar kita bisa tahu alasan pemikirannya apa gitu loh guys. Memang ada kelebihan dari membran itu apa, ada kekurangannya juga. Ada kelebihan dari sistem cor seperti biasa itu ada, tapi ada kekurangannya juga. Nah, kita menimbang, akhirnya kita putuskan untuk pakai membran. Ya iyalah, barangnya udah di sini. Oke, untuk itu setelah memutuskan, akhirnya dilakukan lagi pengukuran kedua karena kondisi kolamnya sudah berubah, sudah mulai diplester, sudah mulai dibentuk-bentuk untuk air terjunnya. Oke, dan ini dia pengukuran kolam aviari yang kedua bersama dengan timnya Mpo Asri ini. Nih gue kembali bersama dengan Asri ya.
Asri dari MRP, PT Multibangun Rekatama Patria. PT Multibangun Rekatama Patria MRP ya. Ini kan kemarin sudah diukur beberapa hari yang lalu, diukur tentang kolamnya itu bisa dipakai membran atau enggak dah. Hari ini kita mau ngapain? Ngukur ulang. Kan konturnya berubah nih. Jadi mesti diukur ulang. Takutnya kemarin yang udah kita ukur berubah. Jadi mesti fixin lagi. Oke, difixkan lagi karena di sini juga kan si jalur air terjun dan juga pantai lagi. Kalinya itu udah difixkan, udah dikasih tembok juga, jadi bisa lebih pasti lagi ukurannya. Silakan Kang kalau mau lewat. MRP itu emang itu ya apa sih namanya? Emang spesialisasinya di membran juga? Iya, membran. Oke. Kalau mau ngubungin ke lu itu gimana sih cara mau tahu gitu tentang ini? Bisa hubungin gue. Ya, nomor gue di 0813-177-21939 atau di email gue astri@multibangunrekatama-patria. Asri ya, tanpa D ya? Astri ya, oke. Astri. Kalau MRP-nya sendiri ada websitenya nggak? Ada, www.multibangunrekatama-patria.com. Oke, itu lihat di situ ya. Yuk, nanti lihat di bawah ya. Oke. Ya. Bidangnya tuh jangan terlalu banyak terjal tajam-tajam ya. Jadi ini bentar mungkin mesti diratain lah. Ya halus betul. Ini tim pengukurnya siapa? Itu tim pengukurnya ada Mas Agus, ada Mas Tio, nanti juga yang ngerjain. Mas Tio yang mana? Mas Tio lagi ngukur. Mas Agus, Mas Sudan. Itu Mas Anwar. Yes. Mas Tio, Agus sama Anwar ya. Yes. Nanti mereka sendiri juga yang akan ngerjain. Yes, mereka. Oke. Yuk, kita lihat ini lagi gambar-gambar apa sih? Kita tunggu Mas Oki OTW juga supaya sekalian konsultasi sampai mana saja membrannya ya. Maunya gimana? Oke, kita santai dulu, kita ngopi dulu. Oke. Ya. Oke guys. Kemarin bingung antara membran atau cor, segala macam. Plus minus akhirnya kita putuskan kita coba katanya jam 10. Nih udah datang ya, tadi udah dikenalin ya Mbak Astrinya. Udah makan dulu belum? Udah beres. Ya yakin? Mau santai dulu? Santai. Udah relax dulu, ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Lu mau kopi? Mau. Udah oke. Dukunnya kopi dulu. Dari setiap batasan air terjun di sini min 10, kurangin 10 cm ada. Kalau nggak karung bata lagi, yang enak sih bata aja lagi ya di sini. Terus di bagian ini kalau bisa samain aja nih, kasih ini lagi nih, nambahin bata lagi ya. Jadi sama bentuknya sama itu, min 10 di sini juga min 10, di situ juga 1, 2. Karena apa? Nanti kan di sini air gujukan. Atau bisa juga ya membran aja gini baru bata, tapi kan licin. Kalau bata lebih enak, masih bisa bikin. Kalau dia itu nanti pakai besi, takutnya kan berat kan, mendingan dari awal kan. Pak Ade bilangnya kan udah polos, nanti dia yang bentuk kan gitu. Iya, finishingnya. Tapi bentuknya ini tetap dasarnya kita yang bikin. Kenapa 10? Soalnya nanti di atas karung ini ada batu lagi. Tetap tinggi. Tetap tinggi. Jadi ini kalau misalnya ditaruh batu kan bisa segini, Bang Edi. Bener gak? Bakal lebih tinggi lagi, biar nggak terlalu banyak makan air. Uruk lagi deh. Apaan? Tanah di sini. Jadi ini dipasangin bata lagi ya gitu. Supaya kan mau ada air terjun. Oh iya. Kan sini terjun lagi gitu. Terjun lagi. Kalau misalnya di sini membran, terus kita bikin pembatasnya pakai di atas membran, itu kan maksudnya nggak terlalu banyak mengganggu membran. Jadi kan dari awal. Gitu, iya. Ya udah.
Ini jadi agak karena bagian ini nanti kita kan nggak pakai jembatan, orang jalan tuh di atas batu. Betul. Ini airnya itu cuma paling dalam 10 cm. Karena Atau batunya harus muncul. Batunya muncul. nggak tenggelam. Iya. Dan ceper. Iya. Berarti ini diturunin. Ini ditambah level bata ini dan ini harus sama di waterpass. Coba diukur lagi. Dia kurang 1 bata nih sebelah sini. Kurang naik 1 kurang bata. naik. Iya. Nah ini kan bisa ditambah 1 bata lagi. Oke. 1 bata. 1 bata. Karena itu lebih tinggi. Nanti pasang panjang aja, Mis. Nanti batanya pasang gini aja langsung. Ya. Gini. Ya. Di sini cetek tapi lebar ya. Ya. Jadi walaupun di sini banyak, ke sini tuh melebar jadi cetek, ya kan? Semua nanti Jor. Ini double bata, Mis. Yang ini nih. Berarti ke situ tuh Bata. keruyuk doang, nggak biur ya? Biur. Ada ininya, ada jeramnya. Tetap Ada waterfallnya, Jadi- tapi pendek. cetek tapi deras. Deras. Oke. Karena kalau dalam kita memakai mesin berapa ribu watt.